Hai, oke sekarang berdasarkan tajuk saya akan terus masuk. Em, Baru-baru ini marah Tuhan, saya marah Tuhan. Sebab apa? Saya bilang sebab pandemik, sebab bencana-bencana alam yang berlaku. Saya salahkan Tuhan. Tuhan, saya bilang, kenapa kau kirim ini? Kenapa kau buat kami semua begini? Saya bilang, tidak puaskah? Saya bilang, banyak jiwa yang terkorban. Saya bilang, banyak orang menangis. Sebab apa? Saya bilang, sebab Tuhan. Saya marah Tuhan. Kami tidak boleh belajar, bukan tidak boleh belajar. Kami susah mau beraktiviti, saya bilang. Semua tergendala sebab rancangan Tuhan, saya bilang. Oke, saya marah Tuhan begitu. Saya salahkan Tuhan berhabis. Semua salah Tuhan, saya bilang. Semua berlaku sebab Tuhan. Saya sedih sebab Tuhan. Kalau saya marah, saya bilang, Tuhan jangan komplain. Ini semua sebab Tuhan, saya bilang. Oke, jadi sampai satu titik saya pilih untuk jalan sendiri. Saya bilang, Tuhan, kau stay. Tuhan stay situ, jangan ikut saya. Saya mau jalan sendiri, saya bilang. Saya kuat juga nih. Kuat juga, saya bilang. Saya boleh urus sendiri. I can handle myself, saya bilang. Jadi saya bilang, Tuhan stay. Saya ambil kunci, saya kunci itu pintu. Oke, jadi saya jalani kehidupan saya seterusnya. Makin lama, ketakutan yang saya rasa, makin lama makin menjadi-jadi. Saya punya hidup makin lama makin kacau, makin berantakan, makin tidak tenang. Saya rasa saya bilang, apalagi yang kurang lah, saya bilang. Padahal itu sumber masalah saya sudah kasih tinggal di luar, saya bilang. Saya sudah kunci. Tidak sudah, saya bilang. Tapi makin lama, makin saya rasa, apa yang kurang ini, saya bilang. Sampai tahun itu saya rasa hidup saya macam itu perahu terumpang ambing di laut. Kisah yang itu pengikut Yesus di perahu itu kan, terumpang ambing, berteriak-teriak minta tolong, takut. Oke. Tapi di sini saya baca yang Markus 6 ayat 51 ayat 50 hingga 51. Oke, di sini saya petik kata-kata Yesus. Ini time itu yang saya rasa terombang-ambing hidup saya. Itu saya ingatin ayat. Saya ingat satu ayat, dia bilang, Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya bilang, aku ini, Tuhan bilang. Ya, aku ini, Tuhan. Jadi lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Saya bilang, Tuhan meredakan ribut, saya bilang. Terus saya ingat Tuhan yang saya sudah kunci. Saya sudah, jangan masuk, ini rumah saya bilang. Jangan masuk, you stay at situ saja, saya bilang. Saya ingat, astaga, saya bilang. Saya kasih salah Tuhan. Saya kasih salah Tuhan. Itu macam, jadi saya rasa, oh, jadi dulu saya sombong. Saya bilang saya boleh pakai kekuatan saya sendiri. Oke, sombong. Tapi makin lama saya rasa I'm totally can't survive without God. Saya bilang, He's my dad. Saya bilang, Tuhan itu bapak saya. Tuhan penjaga saya. Saya bilang, kenapa saya kasih tinggal penjaga saya di luar? Saya tidak benarkan Tuhan masuk. Tuhan dia tidak memaksa. Jadi sampai satu saat saya ambil lagi keputusan untuk pergi buka itu pintu yang saya kunci. Saya buka balik. Oke, ada Tuhan di situ.
saya sebagai anak yang sudah kira dia menghalau bapak dia sendiri, saya malu mau pergi bercakap sama Tuhan. Saya bilang, jadi saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya datang. Oke. Tuhan tidak marah. Dia tidak, oh kau berdosa kalau bapak itu Aryo. Tidak. Dia peluk anak dia yang sudah hilang. Jadi saya datang, saya bilang, Tuhan, saya datang balik. Saya bilang, ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Saya bilang, kita cakap, Bapak, saya bilang, Bapak masih mau jalan sama saya? Saya cakap begitu. Dengan penuh rasa malu, dengan penuh rasa menyesal. Saya bilang, Bapak masih mau jalan sama saya kah? Saya bilang, masih mau masuk di rumah saya? Saya bilang, baik, ada. Karena kalau jadi Tuhan dia tidak menghakimi kita yang dulu. Dia tidak menghakimi kita yang dulu. Kita bertaubat, kita mau Tuhan berserta kita lagi, Tuhan mengampuni kita. Terus saya ingat umat Israel, untuk mereka sampai di tanah perjanjian itu mengambil masa bertahun-tahun. Banyak jiwa yang terkorban, banyak jiwa yang tidak sampai di situ. Untuk banyak masalah. Saya bilang, ya saya bilang, betul-betul manusiawi, sebab saya cuma mau senang. Saya tidak mau susah. Kalau saya susah, saya salahkan Tuhan. Gitu. Padahal makin lama, bila saya ingat masa saya kasih tinggal Tuhan itu, saya rasa kosong betul-betul, kosong yang kosong, tidak ada pengharapan, takut. Jadi saya pilih untuk kembali sama Tuhan. Saya mau Tuhan, Tuhan pegang tangan saya, kita jalan sama-sama. Saya bilang, saya bilang, oke, jom kita Tuhan. Papa, saya bilang, jom. Daddy, saya bilang, jalan sama-sama, jom. Oke, Tuhan dengan rela hati, dengan sukacita, dia pegang tangan saya. Oke, go, jom jerat, jom, ikut bapak, jom, ikut Daddy, dia bilang. Lepas saya sudah serahkan balik tangan saya bilang, oke, saya suruh Tuhan yang pegang. Oke, saya ikut Tuhan, di mana Tuhan mau ikut, saya di mana Tuhan mau jalan, saya ikut. Saya bilang, tapi sorry kalau nanti suatu saat lagi nanti mungkin saya akan kasih lepas balik tangan saya. Itu. Tapi selepas saya suruh Tuhan pegang tangan saya, suruh Tuhan pegang bahu saya, oke, jom jalan sama-sama. Saya sudah kembali tenang. Ada sukacita yang orang lain, jerat sukacita. Oh, tiada. Dia macam dalam Mazmur 3 ayat 6. Ini yang saya rasa lepas saya terima Tuhan balik. Oke, Mazmur 3 ayat 6 mengatakan, aku berbaring lalu tidur, dan sepanjang malam Tuhan melindungi aku. Aku berbaring lalu tidur. Tidur dengan tenang. Berbaring dengan tenang. Tenang sudah. Walaupun banyak masalah di sekeliling, tapi Alkitab bilang, aku berbaring lalu tidur, dan sepanjang malam Tuhan melindungi aku. Oke, tenang sudah bang. Oke, ada bodyguard saya sudah. Walaupun Tuhan tidak pernah kasih tinggal, tapi ya itulah manusia. Mau jalan sendiri kan, mau punya kekuatan sendiri. Itu yang saya rasa. Jadi sekian sharing saya untuk ini hari. Oke, terima kasih semua. God bless. Oke, makasih.